Voice of Kiai, suara petunjuk meniti jalan ilahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faqqaha fi dinihi man istafahu minal ulama'il a'lam wa ja'alahum kawakiba yahtadi bihim kullal dhalin fi halikal dhalam wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulkul alam wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'usu rahmatan lil anam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sadatil kiram, amma ba'd. Fa inna ahsanal kalam wa abyanan niwam kalamullahil hayyul qayyumu dzil jalali wal ikram. Qala Allah ta'ala wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Falaula nafarim min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid din wal yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun. Wa qala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, al khairu 'adatun wasyarru lajajatun faman yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Wa qala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin ni'am. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulihil habibil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Fa ana asta'izu billahi min khid'il jahlil mudillah wa bawadiril humkil mudillah wa as'aluhu sa'adati bi aqlin radi'in yastaqimu bihi man zalla wa ilmin nafi'in yastahdi bihi man dhal. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Alhamdulillah, sebentar lagi kita akan merayakan hari besar umat Islam, yaitu Hari Raya Idul Adha. Hari raya ini dikenal juga dengan nama Lebaran Haji atau Hari Raya Kurban. Hari Raya Idul Adha pada tahun ini insya Allah jatuh pada tanggal 31 Juli 2020 Masehi atau 10 Zulhijjah 1441 Hijriyah yang bertepatan dengan hari Jumat. Idul Adha termasuk juga Idul Fitri. Apabila keduanya bertepatan dengan hari Jumat, bolehkah kita mengerjakan sholat Id tanpa sholat Jumat? Saudara-saudara, sahabat, karib kerabat, teman dan handai tolan di seantero Indonesia, barangkali di tengah lingkungan kita ada yang permasalahan seperti itu, yaitu bolehkah setelah kita mengerjakan sholat Id tanpa mengerjakan sholat Jumat? Barangkali ada di antara di sekitar kita pendapat-pendapat atau masalah-masalah yang seperti itu. Berkaitan dengan hal ini, di dalam kitab Tawdihul Adillah, penjelasan tentang dalil-dalil karya Hadratus Syekh Kiai Haj Muhammad Syafi'i Hazami,
menjawabnya dengan jelas. Mudah-mudahan kita semua diberikan kefahaman atas jawaban-jawaban yang insya Allah akan saya informasikan dari kitab Tawdihul Adillah. Jawabannya adalah sholat Aid hukumnya sunnah, sedangkan sholat Jumat hukumnya wajib. Tetapi jika dalam satu hari itu berkumpul bersamaan atau bertepatan dengan Jumat, maka diperkenankan bagi orang-orang desa yang sholat di kota setelah sholat Id untuk pulang ke rumah dan desanya masing-masing, seandainya desa tempat tinggal mereka itu jauh, dan jika setelah mereka pulang ke rumah dan tidak keburu, tidak terkejar waktunya untuk sholat Jumat, dalam hal ini terdapat rukhsah, yaitu keringanan dalam hukum agama. Untuk mereka yang tidak sholat Jumat diberikan keringanan apabila penduduk desa itu sholat di kota yang jaraknya sangat jauh, sehingga kalau apabila pulang kemudian sholat Jumat waktunya tidak sampai atau terlambat. Barangkali kalau saat ini sudah tidak ada lagi, karena di kota, di desa semua banyak terdapat masjid-masjid. Bahkan di kampung-kampung terpencil pun dalam satu RT atau kelurahan terdapat banyak masjid-masjid. Apalagi di Indonesia kita, ribuan bahkan jutaan jumlahnya masjid-masjid yang berdiri megah di Indonesia. Saudara-saudara, sahabat karib kerabat, teman dan handai tolan, kami melanjutkan. Jadi sekiranya desa atau tempat tinggal mereka itu jauh, dan jika setelah mereka pulang ke rumah nggak keburu, itu diberikan rukhsah, keringanan dalam masalah hukum agama. Jadi boleh tidak melaksanakan sholat Jumat. Artinya kalau mereka mau menunggu pun boleh untuk melakukan sholat Jumat bersama-sama orang kota. Dan kalau mereka mau pulang ke desanya untuk menemui ahlinya pun boleh, dan gugurlah Jumat untuk mereka. Di sisi lain, bagi orang kota yang bertempat tinggal dekat dengan masjid, sekali lagi bagi suatu penduduk atau yang di kota ataupun di desa, kalau memang dekat dengan masjid, dengan makna tidak menyulitkan mereka untuk datang sholat Jumat setelah mereka pulang dari sholat Id, sama sekali tidak digugurkan bagi mereka untuk melaksanakan sholat Jumat, kecuali jika ada padanya suatu uzur atau halangan yang membolehkan ia meninggalkan Jumat. Lebih-lebih ya di kota Jakarta, di Bekasi, di Bogor, di Karawang, yang di setiap bagian-bagian sudut-sudut kota tersebut terdapat banyak masjid-masjid. Mungkin kalau zaman dahulu masjid masih jarang. Oleh karenanya tidak diberikan rukhsah
Dalam hal ini, bagi yang terdekat dengan masjid tidak diberikan keringanan atau rukhsah untuk meninggalkan sholat Jumat karena sholat Id. Hal itu sebagaimana termaktub di dalam kitab Al-Um susunan Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala dengan riwayat Ar-Rabi bin Sulaiman juzuk ke-1 halaman 239 dikatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Akhbarana Ar-Rabi'u qala akhbarana Syafi'i qala akhbarana Ibrahimu qala akhbarana Ibrahimu bin Muhammadin qala akhbarana Ibrahimu bin Uqbata an Umar bin Abdul Aziz qala ijtama'a abdani ala ahdi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faqala man ahabba ayyajlisa min ahlil aliyati falyajlis fi ghairi harajin. Akhbarana Rabi'u qala akhbarana Syafi'i qala akhbarana Malikun an ibni Shihabin an ibni Ubaidin maula ibni Azhar qala sahidtul aida ma'a Utsman bin Affan faja'a fa shalla summan sarafa fa khataba fa qala innahu qad ijtama'a lakum fi yaumikum hadza aidani faman ahabba min ahlil aliyati ayyantadhiral jumu'ata falyantadhirha wa man ahabba ayyarji'a faqad azintu lahu. Qala Syafi'i wa idza kana yaumul fitri yaumul jumu'ati shalla imamul aid hina tahillu salatu summa adzina lam hadarahu min ghairi ahlil misri fi ayyan sarafu insya'u ila ahlihim wa la ya'uduna ilal jumu'ati wal ikhtiyaru lahum ayyuqimu hatta yajma'u aw ya'udu ba'da insirafihim in qadaru hatta yajma'u lam yaf'alu fala haraja insyaallahu ta'ala. Qala Syafi'i wa la yajuzu li ahadin min ahlil misri ayyajma'u illa min udhrin yajuzu lahum bihi tarkul jumu'ati wa in kana yaumu 'idin. Qala Syafi'i wa hakaza in kana yaumal adha. Artinya telah memberitakan kepada kami oleh Ar-Rabi, telah menginformasikan, telah mengkhabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi, ia berkata, telah memberitakan kepada kami oleh Asy-Syafi'i, ia berkata, telah memberitakan kepada kami oleh Ibrahim bin Muhammad, ia berkata, telah memberitakan kepada kami oleh Ibrahim bin Uqbah dari Umar bin Abdul Aziz, ia berkata, pernah berhimpun dua Id pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maksudnya Id dan Jumat. Maka beliau bersabda, barang siapa yang suka duduk pada ahli aliyah, maka hendaklah ia duduk tanpa sesuatu kesempitan. Duduk maksudnya tidak sholat Jumat ahlul aliyah, artinya orang yang berkediaman di aliyah, yaitu desa-desa yang jauh di luar kota Madinah. Telah memberitakan kepada kami oleh Ar-Rabi, ia berkata, telah memberitakan kepada kami oleh Malik, ia berkata, telah memberitakan kepada kami oleh Malik dari Ibnu Syihab dari Abi Ubaid maula Ibnu Azhar,
Ia berkata, aku pernah menyaksikan bersama Utsman bin Affan akan sholat id, maka datanglah beliau lalu sholat, kemudian berpaling lalu berkhutbah seraya berkata, sesungguhnya berhimpun bagi kamu pada hari kamu ini dua id, maka barang siapa yang suka menunggu Jumat dari ahli aliyah, hendaklah ditunggunya, dan barang siapa yang mau pulang, ia boleh pulang, maka sesungguhnya aku telah izinkan baginya. Asy-Syafi'i berkata, dan apabila terjadi hari Idul Fitri itu pada hari Jumat, sholatlah imam akan sholat id ketika datang waktu sholat. Kemudian ia mengizinkan bagi orang yang hadir selain orang kota untuk berpaling kalau mereka mau menuju keluarga mereka, dan mereka tidak perlu kembali untuk sholat Jumat. Dan pilihan untuk mereka bahwa mereka itu bermukim lantas melakukan Jumat, dan mereka balik kembali setelah pulang jika mereka biasa sehingga mereka sholat Jumat, dan jika mereka tidak melakukannya maka tidak mengapa. Imam Syafi'i berkata, dan tidak boleh hal ini dilakukan bagi seorang pada ahli kota, bahwa mereka meninggalkan sholat Jumat kecuali ada sesuatu uzur halangan yang harus dengan sebabnya untuk mereka tinggal Jumat, dan sekalipun hari itu hari Aid. Maka Imam Syafi'i berkata, dan seperti ini juga jika terdapat Idul Adha. Saudara-saudara, sahabat karib kerabat, teman dan handai tolan di seantero Indonesia, jadi kesimpulannya, bolehkah meninggalkan sholat Jumat apabila kita telah mengerjakan sholat Aid? Jadi ada dua pendapat, ada yang membolehkan dan tidak. Yang dibolehkan jika penduduk desa-desa yang terpencil itu sholat id di kota, kemudian dia pulang ke rumahnya masing-masing, tiba saat sholat Jumat tidak keburu waktunya, maka itu diberikan rukhsah, yaitu keringanan dalam hukum agama. Dalam saat ini mungkin sudah tidak ada lagi, di desa-desa pun banyak terdapat masjid-masjid, bahkan di setiap RT terdapat masjid-masjid yang terdekat. Jadi untuk apalagi bagi penduduk kota ya tidak dibolehkan, karena memang sudah banyak terdapat beberapa masjid, jadi tidak diberikan rukhsah. Yang diberikan rukhsah bagi penduduk yang jauh dan orang-orang yang memiliki uzur untuk sholat Jumat. Demikianlah informasi ini, semoga kita semua diberikan kefahaman dalam masalah agama. Sekian dari saya. In uridu ilal islaha mastata'tu wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.